Saya nggak terima Pak Yai. Saya orang Islam bukan iblis. Sampai Kiai mengatakan iblis. Turun. Detik-detik jongos Baklawi diturunkan dari panggung akibat ceramah provokatif sebut PWILS adalah iblis. Ini Tegal, bumi Mataram bos, keturunan kesatria-kesatria Mataram tidak akan tinggal diam, bumi tercintanya diobok-obok Baklawi Yaman dan para jongosnya. Tegal geger geden. Ada salah satu Kiai Muki bin Akut, namanya Kiai Tohawi di Tegal. Jadi kita penelusuran Kiai Tohawi ini mantunya Kiai Amir Tegal Bubuk. Kiai Tohawi ini dalam isi ceramahnya itu di pertengahan jalan langsung diturunkan oleh masyarakat karena masyarakat tidak terima. Kenapa kok demikian? Karena Kiai Tohawi mencaci maki, mengatakan PWILS itu pemecah belah dan bahkan iblis, sehingga menyulutkan kemarahan masyarakat karena masyarakat seluruhnya yang di Tegal itu banyak yang sudah sadar. Jadi hati-hati ini bagi para mukibin, khususnya ustadz atau kiai atau gus yang akut di Tegal. Jangan macam-macam di Tegal, karena di Tegal masyarakatnya sudah banyak yang sadar dan mendukung PWILS. Pergerakannya didukung semua. Pak Yai, jangan bicara masalah PWI, tolong. Dari tadi kami diam. Kenapa dikatakan iblis Pak Yai? Saya nggak terima Pak Yai. Saya orang Islam bukan iblis. Sampai Kiai mengatakan iblis. Turun. Orang Islam katakan iblis. Turun. Itu bukan usahawan Kiai kalau ngomong iblis. Bukan sahabat Kiai. Seorang kiai mulutnya kok kotor seperti ini, apakah pantas disebut kiai? Jangan cuma sekedar jubah udang-udangan. Ya, kalau mulutnya kotor, hatinya kotor. Bagi para kiai, berhati-hati kalau Anda itu membenci seseorang, karena tidak patut seorang kiai mempunyai rasa kebencian. Mengatakan PWILS iblis, pemecah belah, padahal junjungannya jenengan dari Kabeb-Kabeb itulah yang caci maki, yang memecah belah. Masyarakat yang ada di Tegal itu banyak yang sudah sadar, khususnya masyarakat umum daripada kiainya. Kenapa? Karena tidak ada hubungan emosional, tidak ada tumpang tindihnya, tidak ada balas jasanya. Jadi kalau di Tegal ini masyarakat umumnya lebih mudah untuk sadar dibandingkan kiainya. Karena yang menjadi korban itu masyarakat umum, dari pendawiran, dari persekusi, dari intimidasi. Dan ini mungkin kiainya pede, seakan-akan ketika manggung ucap PWILS ini dan itu tidak akan ada protes. Padahal masyarakat protes langsung. Jangan sok-sokan Yai, ya. Seorang kiai itu harus memberikan uswatun hasanah, bukan malah mencaci maki, mengatakan dan lain sebagainya. Saya tantang Bapak Kiai Tohawi, bisa nggak membuktikan nasabnya klan Ba'alwi nyambung sampai ke Rasulullah? Tahu nggak sejarah yang dibelokkan, makam yang diklaim? Ya kalau nggak tahu, ayo kita ngopi. Banyak makam-makam yang diklaim sejarah dibelokkan. Ya, intimidasi di mana-mana, persekusi para kiai-kiai zaman dulu luar biasa. Bahkan ada yang dipancal, ditendang, dipukul. Mikir dong, Anda jangan merasa aman di Tegal, karena masyarakat sudah banyak yang sadar, bukan hanya di Tegal, seluruh Nusantara. Jadi hati-hati, masyarakat mendukung semua gerakan daripada PWI.
Kalau kiai terserah, ya. Kalau cari aman monggo, tapi hati-hati dalam berbicara. Masyarakat Indonesia selama ini sudah diam. Kalau Anda berbicara seenaknya sendiri, yaitu akibatnya Anda diturunkan dari panggung oleh masyarakat. Dan masyarakat Indonesia juga ikut serta mendukung pergerakan PWILS. Kita di mana-mana pernah ketemu dengan orang-orang terkait tentang PWILS dan juga pergerakannya didukung kok. Ketika berbicara tentang klan Ba'alawi, Kabib-Kabib itu sering disindiki klan Ba'alwinya, sehingga secara omongannya masyarakat secara umum itu mendukung pergerakan PWILS. Mungkin kiai itu sulit untuk sadar walaupun tahu kesalahan klan Ba'alawi. Ya, kita nggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas terkadang ada kedekatan emosional, cari aman dan lain sebagainya. Nah, Bapak Kiai Thawi ini seenaknya sendiri berbicara, mengatakan PWILS pemecah belah, PWILS iblis. Lah omongan kaya ngono kuwi kok disebut kiai, lucu. Ya. Lucu Bapak Kiai itu. Mungkin itu saja, kita nggak usah lama-lama. Yang jelas masyarakat tidak terima terkait tentang Bapak Kiai ini, diturunkan dari panggung diganti kiai yang lain. Dan ya, untuk para kiai jangan ngomong seenaknya sendiri. Tolong jaga mulut. Ya, berkatalah dengan baik, kalau nggak bisa diam. Jangan seenaknya sendiri. Emang orang Indonesia sekarang mudah ditipu dengan jubahan udeng-udengan. Enggak, orang Indonesia sudah paham. Yang dilihat ilmunya dan akhlaknya, bukan udeng-udengnya, bukan jubahan. Tidak terhipnotis sama sekarang. Ya. Oke, itu saja dari saya. Punya kesalahan, mungkin kata-katanya agak. Pak Yai, jangan bicara masalah PWI, tolong. Dari tadi kami diam. Kenapa dikatakan iblis, Pak Yai? Saya nggak terima, Pak Yai. Saya orang Islam, bukan iblis. Sampai Kiai kok katakan iblis. Turun. Saya orang Islam, katakan iblis. Turun. Orang Islam katakan iblis. Turun. Pengajian kok. Itu bukan usapan Kiai kalau ngomong iblis. Bukan sahabat Kiai. Kurang tahu.